Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Li Longxing, yang berhasil maju ke ranah Istana Dao, tampaknya telah berubah total. Tubuhnya bertambah tinggi beberapa inci. Matanya sedalam laut, membuat orang tak berani menatap ke dalamnya. Pada saat ini, semua orang di Sekte Hehuan merasakan aura kuat yang menjulang tinggi di atas segala sesuatu dan mengabaikan semua makhluk hidup. Bang bang bang. Pada saat ini, Li Longxing merentangkan tangannya sedikit, dan semburan ledakan tumpul segera keluar dari tubuhnya. Kekuatan pemurnian tubuh yang kuat menyebar ke segala arah seperti badai. Bahkan ketiadaan di sekitarnya mulai berubah secara dramatis. Selain berhasil maju, kekuatan magis pemurnian tubuh Li Longxing juga meningkat pesat. Berhasil memasuki puncak alam Jinjin. Pada saat ini, bahkan tanpa menggunakan energi apapun, dia dapat meledakkan orang kuat dari alam melonjak tingkat 9 dengan satu pukulan. Setelah dia menerobos alam Jinjin, dia dapat melawan petapa Tao murni dengan kekuatan fisik. Panggilan. Saat ini, Li Longxing menghela nafas panjang. Kekosongan berguncang, dan istana Tao aneh yang sangat besar dan semi-ilusi meraung di atas dan berubah. Melihat istana Tao ini, semua orang kembali terkejut. Istana Tao Li Longxing benar-benar berbeda dari istana Tao orang lain. Istana Tao orang lain adalah benda material. Ada yang berupa istana, ada yang menjadi kamar kerja wanita, dan ada pula yang terlihat seperti ruang rahasia. Setelah menjadi, tidak akan berubah di masa depan. Tapi istana Dao Li Longxing seperti kabut-kabur. Kabut terus-menerus menguap dan berubah menjadi berbagai bentuk. Kadang berubah menjadi gunung, kadang sungai, dan kadang berubah menjadi kuali aneh. Ada perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar sulit dipahami. Boom! Yan Ruyu, yang melihat pemandangan ini, merasa seperti disambar petir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah ini istana Tao Baibian yang legendaris? Apa itu Tao Istana Baibian? Yang lebih tua merasa bingung. Ini pertama kalinya dia mendengar tentang istana Tao Baibian. Yan Ruyu menarik napas dalam-dalam, menahan rasa kaget di hatinya, dan menjelaskan, keanekaragaman istana Tao, seperti namanya, dapat diubah menjadi ratusan atau ribuan bentuk sesuka hati. Istana Tao seperti itu sangat mudah dibentuk dan jauh lebih kuat dari istana Tao biasa. Menurut catatan kuno, hanya petapa legendaris dengan akar spiritual surgawi yang dapat bertransformasi ketika mereka maju ke alam istana Tao. Tetua Agung sangat terkejut, Master Sekte, maksud Anda dia adalah seorang kultivator akar spiritual surgawi yang tak tertandingi. Akar spiritual surgawi Li Longxing dikaburkan oleh energi kekacauan, sehingga orang luar tidak dapat melihatnya. Mata indah Yan Ruyu bersinar, dan dia mengangguk dengan berat. Dia sebenarnya memiliki akar spiritual surgawi yang legendaris. Tidak heran pria ini begitu menantang. Tetua Agung itu takjub. Pada saat ini, dia menjadi lebih bertekad untuk menyatukan pemimpin sekte dan Li Longxing menjadi pasangan. Dengan Li Longxing mendukung Sekte Hehuan dari belakang, mengapa khawatir Sekte Hehuan tidak akan populer? Saat Yan Ruyu dan Tetua Agung sedang berdiskusi, Li Longxing menatap istana Dao-nya dengan kaget. Dia melihat istana Tao-nya seperti kabut, terus berputar dan berubah. Tiba-tiba dia merasa sangat tertekan. Ada apa? Istana Tao orang lain semuanya adalah aula yang megah. Mengapa istana Taoku sendiri berbentuk bola kabut seperti lumpur? Bagaimana istana kabut seperti itu bisa memenjarakan orang dan bertahan melawan musuh? Bukankah ini tidak masuk akal? Melihat ekspresi tertekan Li Longxing, Yan Ruyu tiba-tiba tertawa. Tawa ini terdengar sangat tiba-tiba di saat hening ketika semua orang terkejut. Aku hampir depresi, dan kamu masih tertawa. Li Longxing memelototinya dengan tidak puas. Hahaha, Yan Ruyu tertawa lebih keras. Di tengah tawa, tubuhnya yang halus bergerak, dan dia tiba di depan Li Longxing dalam sekejap, dan menjelaskan, Kakak Li, apakah kamu depresi tentang istana Taomu sendiri? Nah,
Istana Tao orang lain semuanya adalah istana yang sama jika mereka terwujud. Mereka sangat kuat, tak tertandingi, tetapi mengapa istana Taoku berupa kabut? Istana Tao yang seperti itu, bukannya sangat lemah. Yan Ruyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sambil berpikir, sebuah pikiran besar istana Tao berubah di atas kepalanya. Istana Daonya sangat mirip dengan milik Yan Meiyu. Itu juga merupakan istana besar, yang berisi kamar kerja wanita. Namun, kamar kerja Yan Ruyu jauh lebih megah dan anggun dibandingkan kamar saudara perempuannya Yan Meiyu. Saat istana Tao Yan Ruyu berubah, tekanan mengerikan tiba-tiba memenuhi udara. Yan Ruyu tersenyum dan menunjuk ke istana Tao miliknya, dan berkata kepada Li Longsing, "Kakak Li, kendarai istana Taomu dan coba membombardir milikku dengan seluruh kekuatanmu." Li Longsing menggelengkan kepalanya berulang kali, apakah ini lelucon? Bukankah ini seperti menyentuh batu dengan telur? Dia tahu, istana Taonya baru saja diubah, tetapi Yan Ruyu adalah petapa tingkat 7 alam istana Tao Super. Ada 7 alam di antara keduanya. Yan Ruyu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Kakak Li, cobalah saja, aku tidak akan menyakitimu." Baiklah. Li Longsing merasa lega ketika Yan Ruyu mengatakan ini. Dengan pemikiran di benaknya, istana Tao yang seperti kabut di atas kepalanya segera melonjak ke depan dan menghantam istana Tao Yan Ruyu dengan keras. "Kakak!" Tubuh halus Yan Ruyu bergetar, dan retakan kecil muncul di istana di atas kepalanya. Dia sembuh dengan cepat, dan kembali seperti semula. Tapi retakan sebelumnya telah benar-benar muncul. Hal ini terlihat dari wajah cantik Yan Ruyu yang langsung berubah sedikit pucat. Bagaimana mungkin? Li Longsing tercengang. Istana Dao yang baru saja dia ubah memiliki kekuatan yang menantang surga. Di bawah dampaknya, bahkan istana Dao dari ahli alam istana Dao tingkat ke-7 pun rusak. Bukankah ini luar biasa? Yan Ruyu menyingkirkan istana Dao dan berkata sambil tersenyum manis, "Kakak Li, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu masih menganggap istana Daomu lemah? Apa yang terjadi?" Li Longsing dengan rendah hati meminta nasihat. Yan Ruyu mendengar itu dan tidak menyembunyikan apapun, konon dia menceritakan catatan buku kuno yang dia lihat secara detail. "Kamu bilang milikku adalah istana Tao yang variasi." Li Longsing sangat terkejut. Yan Ruyu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Nah, istana Taomu jauh lebih unggul dari istana Tao para petapa biasa dalam hal plastisitas dan kekuatan. Baru saja ketika kamu mengendalikan istana Tao untuk menyerang istana Taoku, istana Taomu itu akan menunjukkan sisi terkuatnya dengan sendirinya, seperti puncak yang sangat besar, menghantam istana Daoku. Lain kali, jika kamu menggunakan istana Dao untuk memenjarakan musuh, maka istana Daomu secara otomatis akan berubah menjadi gunung besar yang menutupi langit dan matahari, memblokir mundurnya lawan semaksimal mungkin. Jika kamu menggunakan istana Dao untuk melanggar larangan, istana Daomu juga akan berubah menjadi latihan yang tidak bisa dihancurkan, mengkhususkan diri pada satu titik. Itu semua yang saya lihat dari buku kuno. Sekarang, apakah kamu masih merasa bahwa istana Daomu lebih lemah daripada yang lain?" Li Longsing terdiam tidak bisa berkata-kata, dan gelombang besar tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa istana Dao, yang dia anggap remeh, akan berubah menjadi begitu menantang. Selalu berubah dan sangat kuat. Selain itu, ia juga dapat bertransformasi menjadi berbagai bentuk tersendiri untuk berbagai objek. Ini bukan lagi istana Tao, tapi senjata ajaib yang mengagumkan dan selalu berubah. Ini sangat keterlaluan. Mulai sekarang, jika dia menggunakannya untuk menipu orang, dia pasti akan menggunakannya setiap saat. Saat Li Longsing sedang mempelajari istana Dao, Yan Meiyu memimpin sekelompok orang ke Akademi Perang Dao Yang Wo. Setelah transmisi jarak jauh, sudah muncul kembali dari pegunungan Hengduan. Mata Yan Meiyu bersinar dengan cahaya dingin, terkunci rapat ke arah Yan Guo. "Hongqi, apakah kamu yakin telah mengirim mereka semua kembali ke akademi?" Yan Meiyu bertanya tanpa menjawab. Hongqi mengangguk dan menjawab dengan hormat, "Ya, Wakil Ketua Sekte, semua wanita itu sekarang tinggal di akademi."
Konon istana itu dulunya adalah kediaman Li Longxing. Haha, oke, pimpin jalan. Tersenyumlah dan lambaikan tanganmu tangan. Di bawah kepemimpinan Hongxi, semua orang langsung bergegas ke Akademi Zandao. Saat dia menangkap Tan Qianqian dan para gadis, dia akan menghadapi Li Longxing secara langsung. Saat itu, semua kebohongan Li Longxing akan terungkap. Kakaknya tidak lagi harus tertipu oleh penjahat tak tahu malu itu. Akademi Perang Yang Wo. Ada banyak duka pada saat ini. Siswa pengajar yang tak terhitung jumlahnya semuanya memandang ke langit, mata mereka penuh dengan keputusasaan. Di udara, di luar formasi pelindung besar, ada seorang pria berbaju hitam, berdiri dengan bangga. Aura pria berbaju hitam sangat mencengangkan. Hanya seberkas energi yang dipancarkan menyebabkan formasi pertahanan di atas akademi berputar tajam dan menciptakan retakan yang mengerikan. Orang ini tidak lain adalah Bing Feng, yang berada di bawah komando Raja Xinjiang Selatan. Terakhir kali Li Longxing menggunakan liontin giok milik pemimpin sekte Zandao Wuyi untuk menakut-nakutinya, sungguh memalukan dan terhina dalam hidup ini. Kali ini dia kembali ke Akademi Zandao di bawah perintah gurunya, Raja Xinjiang Selatan, untuk membalas rasa malunya sebelumnya dan membalas dendam. Majikannya, Raja Nanjiang, mengirim pesan yang memberitahukan kepadanya bahwa liontin giok di tangan Li Longxing telah dihapus dan tidak dapat digunakan lagi. Tanpa liontin giok di sisinya, Li Longxing telah menjadi harimau ompong, mudahkah menangkapnya? Namun, kelompok semut dari Akademi Pertempuran ini terlalu bodoh. Ketika mereka bertemu dirinya, orang kuat di alam istana Super Dao tingkat kelima, mereka benar-benar mencoba melawan. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan. Bing Feng melirik orang-orang di bawah, dan akhirnya dia dengan tegas mengunci Li Chengsun, orang tua, aku mengatakannya untuk terakhir kalinya, tolong buka formasi yang rusak ini dan biarkan aku masuk. Jika tidak, setelah aku mengambil tindakan, seluruh akademimu akan musnah. Li Chengsun mendengus dingin. Dia berkata dengan tegas, sebagai wakil presiden Akademi Perang, aku harus melindungi setiap siswa di akademi. Oleh karena itu, jika kau ingin menyakiti Qianqian dan yang lainnya, injak tubuhku terlebih dahulu. Dekan Wei setelah Feng ditangkap oleh Yan Meiyu, Li Chengsun untuk sementara mengambil alih jabatan dekan dan menjadi pembicara tertinggi di kampus. Kali ini, Bing Feng datang dengan momentum besar dan ingin menyakiti Tan Qianqian dan gadis-gadis lainnya, tetapi Li Chengsun tentu saja menolak. Meskipun dia mengetahuinya dengan baik, formasi pelindung akademi saja tidak akan pernah mampu menahan Bing Feng yang berada di alam istana Dao tingkat kelima. Tapi dia tidak bisa melakukannya jika dia harus melihat Tan Qianqian dan gadis-gadis itu dibawa pergi. Melihat Li Chengsun begitu keras kepala, mata Bing Feng menjadi dingin, karena kau, orang tua sialan, bertekad mencari kematian, maka aku akan membantumu. Setelah suara itu turun, Bing Feng mengangkat kaki kanannya dan mengarahkan ke arah formasi di bawah kakinya, dengan ganas satu langkah. Boom! Jarak antara formasi penjagaan terguncang, dan retakan mengerikan dengan kedalaman berbeda muncul di tengah telapak kaki Bing Feng. Oh! Li Chengsun bergerak, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajah tua itu langsung berubah menjadi putih seperti kertas, tanpa warna sama sekali. Sebagai inti dari formasi ini, dialah yang pertama menanggung beban terberat dan mendapat serangan balik yang kuat. Siswa pengajar yang tersisa juga gemetar, dengan darah mengucur dari sudut mulut mereka. Bing Feng mendengus dingin, mengangkat kaki kanannya, dan hendak menurunkannya lagi. Begitu tendangan itu jatuh, formasi akan runtuh. Sebagai Li Chengsun, yang memimpin formasi, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Hampir pada saat Bing Feng mengangkat kakinya, suara seorang wanita terdengar, berhenti. Ekspresi Li Chengsun berubah, buru-buru berteriak panik, Qianqian, cepat kembali. Tan Qianqian menggelengkan kepalanya, dan membungkuk kepada Li Chengsun, Paman Li, terima kasih karena bersikeras melindungiku terlepas dari hidupmu, tapi aku tidak bisa membiarkan dia menyakitimu. Setelah mengatakan ini, tubuh halusnya bergoyang, dan dia tiba-tiba melompat ke udara, berdiri di hadapan Bing Feng,
lepaskan dia, lalu aku akan melepaskanmu. Bing Feng melihat berdiri dan tersenyum, biarkan yang lain pergi. Tidak mungkin. Dia memandang rendah orang-orang di perguruan tinggi di bawah dan bertanya dengan keras, di mana Li Longxing? Suruh dia keluar dan menemuiku. Tan Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Li tidak ada di sini. Hah, tidak di sini. Kau pembohong. Wajah tua Bing Feng tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata tanpa emosi apapun, aku di sini hari ini terutama untuk Li Longxing. Jika dia bersedia untuk keluar dengan patuh dan menerima kematian, aku tidak keberatan membiarkan kalian semua pergi. Jika tidak, aku akan membantai semuanya seperti guntur marah. Akademi Perang Daoyang Womu tidak akan meninggalkan rumput apapun. Tan Qianqian mengerutkan kening, sudah kukatakan, Kakak Li benar-benar tidak ada di sini, dia ditangkap oleh orang-orang Sekte Hehuan. Haha, sungguh sebuah lelucon, sekte omong kosong macam apa itu Sekte Hehuan. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Ia dapat menangkap Li Longxing. Aku kira Li Longxing bersembunyi karena dia takutkan. Bing Feng tidak percaya sama sekali. Tan Qianqian terdiam. Saat ini, Bing Feng menunjuk. Tubuh halus Tan Qianqian bergoyang dan dia hendak menghindar. Namun sebelum dia dapat mengambil tindakan, tekanan yang sangat kuat menyelimuti dirinya dalam sekejap. Tan Qianqian seperti jatuh ke dalam lumpur, tidak mampu bergerak sedikit pun. Bahkan energi di dalam tubuh sudahnya tidak bisa dimobilisasi lagi. Haha, kemarilah. Bing Feng menariknya dari udara, dan Tan Qianqian segera terbang tanpa sadar dan jatuh ke telapak tangannya. Kak Qianqian, biarkan dia pergi. Pada saat ini, beberapa raungan terdengar. Dua sosok anggun membubung ke langit dari istana di bawah. Itu Xiao Yu dan Xie Mengting. Li Chengxun juga mengikuti dari dekat, ingin datang menyelamatkan. Jangan melebih-lebihkan kemampuan kalian, keluar dari sini semuanya. Mata Bing Feng menjadi dingin, dan dia menekan dengan tangan kirinya. Boom! Sebuah istana Tao hitam gelap yang besar jatuh dari langit, seperti puncak raksasa, dan menghantam barisan penjaga halaman dengan keras. Area itu tiba-tiba runtuh, dan milik Li Chengxun sosoknya dramatis. Terkejut, dia tiba-tiba jatuh ke tanah dari udara. Anggota tubuhnya bergerak-gerak, dan mukutnya terbuka dan menyemburkan darah. Istana Tao yang menakutkan terus menghantam ke arah Xiao Yu dan kedua gadis itu secara langsung. Blokir dia. Xiao Yu dan Xie Mengting meraung serempak, menggunakan seluruh kekuatan magis mereka. Namun mereka tetap tidak mampu melawan. Pada akhirnya, mereka terjatuh ke tanah dan terluka parah. Bing Feng merebut kembali istana Tao dengan gerakan biasa. Dia mencekik leher Tan Qianqian dengan tangan kanannya, dan berkata dengan tegas, kau bajingan kecil bernama Li Longxing, cepatlah keluar, jika tidak, aku akan segera membunuh wanitamu sampai mati. Suara itu mengguncang dunia dan bergema ke segala arah. Tidak peduli di sudut akademi mana kau berada, kau dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, Li Longxing tidak muncul. Bing Feng mengerutkan kening dan berkata dengan penuh kebencian, karena kau adalah seorang bajingan yang takut mati, apapun urusanmu. Jika menyangkut hidup atau mati orang yang kau cintai, jangan salahkan aku karena kejam. Saat suara itu turun, Bing Feng perlahan menggunakan tangan kanannya untuk mencekik Tan Qianqian sampai mati. Mata Tan Qianqian melotot tajam, dan dia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Kakinya gemetar hebat, dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Haha, Li Longxing, dapatkah kau melihatnya? Jika kau tidak datang dengan segera, wanitamu akan mati. Bing Feng tertawa terbahak-bahak, mencoba memaksa Li Longxing keluar. Xie Mengting berkata dengan marah, Saudari Qianqian telah memberitahumu bahwa saudara Li tidak ada di sini dan ditangkap oleh Sekte Hehuan. Mengapa kau tidak mempercayainya? Bing Feng tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina, bagaimana mungkin Sekte Hehuan, sekte sampah yang namanya belum pernah kudengar, bisa menangkap Li Longxing? Gadis kecil, kau tidak terlalu pandai berbohong bukan? Begitu dia selesai berbicara, suara wanita yang tidak senang tiba-tiba terdengar di belakangnya, Pak Tua, menurutmu siapa yang kau sebut sampah?
Ekspresi Bing Feng berubah drastis dan dia segera menoleh ke belakang. Pada pandangan pertama, dia merasa ngeri. Tak jauh di belakangnya, ia melihat seorang wanita muda berusia sekitar 24 atau 5 tahun berdiri. Mengenakan gaun merah muda pucat, alisnya indah dan menawan. Wanita ini sepertinya muncul entah dari mana, dan dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Hanya ada satu kemungkinan untuk ini, yaitu kekuatan wanita ini pasti lebih baik daripada miliknya. Kalau tidak, mustahil seseorang datang diam-diam dan berada di belakang tanpa dia sadari. Siapakah Anda ini? Bing Feng menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita muda itu tersenyum tipis, aku adalah wakil ketua sekte dari sekte sampah yang baru saja kau sebutkan. Apakah Anda wakil ketua sekte dari sekte Hehuan? Wajah Bing Feng tiba-tiba berubah. Yan Meiyu mengangguk. Bing Feng segera meminta maaf, maaf, saya sangat tidak bermoral dengan apa yang saya katakan sebelumnya, dan Anda sangat tersinggung. Tolong maafkan saya. Yan Meiyu menggelengkan kepalanya, maaf. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Apa maksudmu? Jantung Bing Feng tiba-tiba berdebar kencang. Yan Meiyu terkikik, aku tidak pernah memiliki temperamen yang baik. Tidak peduli siapa yang berani mempermalukan sekte Hehuanku, mereka akan mati. Jadi, Anda bertekad untuk tidak berdamai. Haha, berdamai. Kau lebih lemah daripada aku, kenapa aku harus berdamai denganmu? Bukankah lebih baik membunuhmu untuk melampiaskan amarahku? Yan Meiyu mengangkat kepalanya dan tersenyum, niat membunuh yang sangat kuat menyebar seperti badai, menutupi udara dalam sekejap. Dasar jalang, kau mencari kematian. Bing Feng juga sangat marah. Dia sudah cukup menurunkan wibawanya dan meminta maaf dengan suara yang baik. Di luar dugaan, wanita ini menolak melepaskannya. Itu bisa ditoleransi, tapi sungguh tidak tertahankan. Lagi pula, dia juga seorang jenderal yang ganas di bawah komando Raja Xinjiang Selatan, bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Sambil meraung, Bing Feng menjentikkan tangannya dan menjatuhkan Tan Qian-Qian ke tanah. Kemudian tubuhnya bergerak, seperti anak panah dari tali, berniat membunuh Yan Meiyu. Dia ingin membunuh wanita bodoh itu terlebih dahulu, lalu berurusan dengan Tan Qian-Qian dan gadis-gadis lainnya. Sebagai bawahan Raja Xinjiang Selatan, ia memiliki kartu asnya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah digunakan, bahkan jika kekuatan Yan Meiyu lebih tinggi dari levelnya sendiri, dia akan tetap terluka parah saat itu juga. Tepat ketika Bing Feng hendak mendekat, Yan Meiyu mencibir dengan jijik. Tangan giok itu tiba-tiba melambai di belakangnya. Boom! Kekosongan berguncang, dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Dialah yang membawa banyak orang kuat dari sekte Hehuan. Siapkan formasi dan bunuh binatang ini. Wajah Yan Meiyu gelap seperti air, dan dia mengangkat tangannya dan berteriak. Desir, desir, desir. Segera, semua orang kuat dari sekte Hehuan berdiri berbaris mengikuti lintasan khusus, dan formasi besar terbentuk. Dalam sekejap mata, Bing Feng jatuh ke dalam kegelapan, bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Sialan, kau sangat tercela. Bing Feng sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan untuk kutukan. Haha, tercela. Kau adalah orang kepercayaan Raja Xinjiang Selatan, dan kau pasti memiliki banyak metode yang luar biasa. Sekarang aku memperlakukanmu dengan standar tertinggi yang memperlakukan musuh sekte Hehuan kami. Ini bisa dikatakan sebagai rasa hormat terbesar untukmu. Bagaimana bisa kau katakan aku tercela? Yan Meiyu terkekeh. Bing Feng terkejut, apakah kau tahu identitasku? Yan Meiyu berkata sambil tersenyum, tentu saja. Jika bukan itu masalahnya, aku tidak akan sehebat ini. Ketika suara itu jatuh, Yan Meiyu melambaikan tangannya, bunuh dia. Dalam sekejap, asap hitam tebal yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan kekuatan penghancur, menghujani dari segala arah. Setiap asap hitam berisi pukulan telak dari orang kuat dari sekte Hehuan. Yang paling tebal di antara mereka berasal dari Yan Meiyu. Ketika Bing Feng melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap dengan putus asa, hidupku dipertaruhkan. Jika itu 1 lawan 1,
dia cukup percaya diri untuk membunuh lawannya. Bahkan Yan Meiyu pun tidak terkecuali. Tapi sekarang, perempuan jalang Yan Meiyu itu tanpa malu-malu menyerangnya dengan banyak orang. Dua tinju bukanlah tandingan banyak tangan. Tidak peduli seberapa kuat kartu trufnya, itu tidak dapat menghentikan begitu banyak orang yang menyerang. Pada saat kritis hidup dan mati, Bing Feng tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia harus mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke tengah alisnya. Dengan keras, aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, dia menerobos kemacetan surga kelima dari alam Istana Dao dan memasuki alam surga keenam dari alam Istana Dao. Bahkan lebih baik dari Yan Meiyu di puncak surga kelima. Setelah mengumpulkan momentum, Bing Feng mengangkat tangannya dan mendorong ke depan dengan kuat. Boom, boom, boom. Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh ladang, dan orang-orang dari Sekte Hehuan yang membentuk formasi menderita banyak korban dalam sekejap. Tapi di saat yang sama saat dia memblokirnya, gelombang serangan kekerasan lainnya melonjak ke depan, langsung membanjiri Bing Feng. Ah! Bing Feng menjerit, dan tiba-tiba jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Anggota tubuhnya bergerak-gerak, dan mukutnya terbuka dan menyemburkan darah. Hoa! Sosok anggun turun dari langit dan menginjak kepalanya. Itu Yan Meiyu. Yan Meiyu menunjuk pada anggota tubuh patah yang tak terhitung jumlahnya di tanah di sekelilingnya, dan berkata dengan suara dingin, 10 orang dari Sekte Hehuanku akan dikuburkan bersamamu, sehingga kau dapat beristirahat dengan tenang. Mata Bing Feng terbelah. Jalang sialan, aku orang kepercayaan Raja Xinjiang Selatan, apakah kau berani membunuhku? Raja Xinjiang Selatan. Mendengar nama familiar ini, mata Yan Meiyu langsung dipenuhi kebencian. Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh anjing itu di masa depan, aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri. Bang! Setelah mengatakan itu, Yan Meiyu mundur dengan kaki kanannya. Otak Bing Feng pecah dan jiwa-jiwanya berserakan. Raja Xinjiang Selatan, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka seekor anjing di bawah komandomu begitu sombong. Tapi tunggu saja, suatu hari, aku akan pergi mencarimu bersama dengan saudara perempuanku. Yan Meiyu sedikit menyipitkan matanya, pupil matanya meledak dengan kebencian yang luar biasa. Pada awalnya, orang yang menghancurkan Sekte Hehuan di Xinjiang Selatan adalah Antek Raja Xinjiang Selatan adalah An Xin. Tanpa dukungan Raja Xinjiang Selatan, bagaimana An Xin bisa berani menyerang Sekte Hehuan saat itu? Yan Meiyu sekilas mengingat semua itu. Suatu hari, dia akan bekerja sama dengan saudara perempuannya untuk melawan Xinjiang Selatan dan memenggal kepala Raja Xinjiang Selatan. Melihat Bing Feng diinjak-injak sampai mati oleh Yan Meiyu, Tan Qianqian, Li Chengsun dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Tan Qianqian maju selangkah, menangkupkan tangannya sedikit dan berkata, terima kasih wakil pemimpin Sekte Yan, karena telah menyelamatkan hidupku. Wajah cantik Yan Meiyu merosot, aku tidak membunuhnya untuk menyelamatkanmu, dan aku di sini kali ini, juga untuk menangkap beberapa orang termasuk kau. Tangkap kami. Mengapa? Tan Qianqian terkejut, bukankah kamu berjanji pada kakak Li bahwa kamu akan melepaskan kami? Yan Meiyu berkata dengan marah, ya, tapi beberapa hal yang dia lakukan benar-benar menjengkelkan. Kali ini, aku ingin kau kembali dan membantuku mengungkap sifat aslinya. Selama kau setuju untuk membantu, aku tidak akan membunuhmu. Tan Qianqian terkejut, apa? Identitas aslinya? Yan Meiyu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, berhenti bicara omong kosong, kita akan mencari tahu ketika kita sampai di sana. Ambil semuanya. Semua orang kuat dari Hehuan Sekte menyerbu ke depan. Li Chengsun hendak melangkah maju untuk menghentikannya. Tan Qianqian menggelengkan kepalanya, Paman Li, kamu tidak bisa menghentikannya. Li Chengsun cemas, tapi, tidak perlu berkata apa-apa lagi Paman Li, jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yan Meiyu dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun, aku akan melepaskanmu. Yan Meiyu terkejut, apakah kamu begitu jujur? Tan Qianqian berkata pelan,
ini adalah sebuah berkah, bukan kutukan. Ini kutukan yang tidak bisa dihindari. Ayo pergi. Faktanya, dia dikirim setelah kembali, dia berpikir untuk kembali mencari Li Longsing beberapa kali. Saudara Li tidak bisa dibiarkan tinggal sendirian di Sekte Hehuan dan mengambil risiko. Sayangnya dia tidak dapat menemukan jalan menuju Sekte Hehuan. Sekarang, karena Yan Meiyu datang untuk menangkap mereka secara langsung, mengapa tidak pergi bersamanya? Sekalipun akibatnya adalah kematian, tapi selama dia bisa mati bersama Li Longsing, itu sudah cukup. Yan Meiyu dan ketiga gadis Tan Qian baru saja keluar dari akademi ketika seorang wanita berpakaian menggairahkan tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Melihat wanita ini, mata Yan Meiyu berkilat dengan niat membunuh. Hua Yumei, apakah kamu masih berani tampil di hadapanku? Wanita yang tiba-tiba muncul itu tak lain adalah Hua Yumei. Hua Yumei tersenyum sedikit dan membungkuk hormat kepada Yan Meiyu. Saya menghadap kepada wakil ketua sekte. Kau pengkhianat bukan lagi anggota sekte kami, jadi kau tidak perlu memberi hormat padaku. Yan Meiyu berkata dengan wajah lurus. Senyuman Hua Yumei tidak berkurang, kalau begitu, akan lebih mudah. Saya harap Anda, wakil ketua sekte, dapat menangkap saya bersama dengan sekte Huan. Apa? Yan Meiyu terkejut dan berkata dengan terkejut, Hua Yumei, apakah kau sudah gila? Alasan mengapa aku membiarkanmu pergi terakhir kali adalah karena Li Longsing menjadi perantara untukmu, dan sekarang kau benar-benar berani melemparkan dirimu ke dalam perangkap. Hua Yumei berkata dengan serius. Karena itu, aku tidak bisa hidup sendirian di luar. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama instruktur Li dan yang lainnya. Hahaha, Yan Meiyu tertawa marah, karena kau bersikeras mencari kematian, maka aku akan membantumu. Kemarilah, ikat dia. Desir. Tiga murid sekte Hehuan melangkah maju dengan cepat, mengambil tali, dan mengikat Hua Yumei. Hua Yumei tidak melawan, selalu terlihat tenang. Dia tampak seperti siap mati. Kali ini, alasan mengapa dia melemparkan dirinya ke dalam perangkap justru karena Li Longsing. Setelah diusir terakhir kali, Hua Yumei memikirkannya lama sekali. Dia merasa jika dia pergi seperti ini, hati nuraninya akan gelisah. Lagi pula, tanpa Li Longsing, dia akan dieksekusi oleh Yan Meiyu sesuai dengan aturan klan. Jadi kali ini, dia berencana melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan Li Longsing setelah memasuki sekte Hehuan. Jika dia gagal, dia harus mengembalikan nyawanya kepada Li Longsing. Membawa Hua Yumei bersama mereka, semua orang langsung menuju pegunungan Hengduan. Tak lama setelah semua orang pergi, seorang pria jangkung berpakaian hitam diam-diam keluar dari belakang akademi. Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan secarik batu giok dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Setelah melakukan semua itu, pria jangkung berbaju hitam itu tersenyum sinis. Tubuhnya bergerak, lolos ke dalam ketiadaan, dan menghilang. Memasuki pegunungan Hengduan, Yan Meiyu dan yang lainnya datang ke gua bawah tanah dengan mudah. Di dalamnya, ada susunan teleportasi kuno yang dapat menjangkau langsung ke sekte Hehuan. Karena banyaknya orang, butuh 8 kali untuk menyelesaikan transmisi. Tepat setelah Yan Meiyu dan yang lainnya diteleportasi. Gua itu beriak dan berputar, dan pria jangkung berbaju hitam muncul lagi dari udara tipis. Keluarkan slip giok dan menghancurkan secara langsung. Setelah Mo Yue membakar setengah batang dupa, satu demi satu sosok kuat meraung ke dalam gua. Pakaian kelompok orang ini benar-benar berbeda dari pakaian penduduk kerajaan Yan. Itu milik gaya Laut Utara. Kasar dan berani. Ada juga sedikit bau laut bercampur dengannya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia 70-an. Wajahnya seram, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan tak terlukiskan. Itu beberapa kali lebih menakutkan daripada Yan Meiyu. Salam kepada tetua ke-9. Pria jangkung berpakaian hitam dengan cepat memberi hormat ketika dia melihat pria tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kau yakin Li Longsing ditangkap oleh sekte Hehuan? Pria jangkung berbaju hitam dengan cepat menjawab, itu benar sekali,
bawahanku telah menjaga Akademi Perang Dao Yang Wo selama ini, dan menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Mata lelaki tua itu menjadi dingin ketika dia mendengar itu, dan dia berkata dengan tegas, "Baiklah, kita harus menangkap Li Longsing dan Tan Qianqian kali ini, dan kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri lagi, jika tidak, Tetua Agung akan marah, tidak ada di antara kita yang mampu membujuknya." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menoleh ke arah seorang pria parubaya, Liu Wu, datang dan lihat, apakah mungkin untuk memecahkan susunan teleportasi kuno ini. Liu Wu mengangguk, diam-diam melangkah maju, dan melihat ke suatu arah. Cahaya di tengahnya menyala, menatap susunan teleportasi di depannya. Setelah Mo Yue membakar dupa, Liu Wu tertawa dan berkata, "Tetua ke-9, saya telah menemukan cara untuk memecahkannya." Orang tua itu mengangguk dengan dingin, "Baiklah, segera hancurkan formasi ini. Lalu, semua orang akan bekerja sama membunuh Sekte Hehuan. Bawahan akan patuh." Liu Wu maju selangkah, menjentikkan tangannya, mengeluarkan susunan material surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai mensimulasikan metode untuk memecahkan susunan tersebut. Orang tua itu menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh, dengan niat membunuh di matanya semakin kuat, dan lebih kuat. Untuk membunuh Li Longsing dan Tan Qianqian, Penatua Agung Gu Jingyun pernah mengirimkan dua jenderalnya, Hiu Hitam dan Sang Hantu. Sayangnya, mereka semua berakhir dengan kegagalan. Kesabaran Gu Jingyun telah lama habis. Kali ini, dia tidak ragu untuk mengirim tetua ke-9 yang berada di puncak alam surga ke-9 alam Istana Dao. Ada juga 5 orang kuat dari surga ke-3 hingga surga ke-7 dari alam Istana Dao yang membantu. Tujuannya adalah untuk membunuh Li Longsing dan Tan Qianqian untuk menghindari masalah di masa depan. Formasi kali ini yang begitu besar, kami mulai mengambil tindakan bersama, jika pada akhirnya kami, maka semua orang tidak akan malu untuk kembali menemui tetua yang hebat. Yan Meiyu memimpin sejumlah besar orang dan mengawal Tan Qianqian dan para gadis, Hao He langsung menuju aula utama. Melihat ini, para murid di sepanjang jalan dengan cepat menyingkir dan memberi hormat dengan cepat. Yan Meiyu mengabaikan itu dan terus melangkah maju dengan arogan. Mengingat bahwa dia akan mengungkap wajah asli Li Longsing dan menyelamatkan saudara perempuannya dari kepalsuan, Yan Meiyu hampir tertawa terbahak-bahak. Ketika dia tiba di aula utama, saudara perempuannya tidak ada di sana. Yan Meiyu menemukan seorang murid, dan kemudian dia mengetahui bahwa saudara perempuannya telah pergi ke ruang alkimia sekte. "Kakakku tidak tahu cara membuat alkimia, mengapa dia pergi ke ruang alkimia?" Yan Meiyu bertanya dengan ragu. Murid itu menjawab dengan hormat, "Kembali ke wakil pemimpin sekte, Tuan Li ingin menyempurnakan ramuannya, jadi pemimpin sekte menemaninya secara pribadi." Tuan Li yang mana?" Yan Meiyu kaget. Murid itu menjawab, "Tuan Li yang menyelamatkan pemimpin sekte." Mendengar ini, Yan Meiyu menjadi sangat marah sehingga dia bertanya, "Apakah itu dia?" Murid itu mengangguk, "Ya, itu dia." Tuan Li berkata dia ingin membuat alkimia, jadi ketua sekte secara pribadi membawanya ke ruang alkimia dan membiarkan dia memilih bahan untuk alkimia. "Ah, aku sudah mengetahuinya." Pria bermarga Li itu memiliki niat jahat, dan sekarang dia akhirnya menampakkan dirinya sebagai rubah licik. Yan Meiyu sangat marah. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, "Segera bawa para pelacur ini dan ikuti aku ke ruang alkimia. Dia akan mengungkap wajah asli Li Longsing di depan umum nanti dan membiarkan bajingan itu mati tanpa tempat pemakaman." Segera, Yan Meiyu dan yang lainnya tiba di tujuan. Melihat kakaknya berdiri dengan cemas di pintu ruang alkimia, berjalan mondar-mandir, Yan Meiyu menjadi semakin marah. "Kakak, Xiao Mei, ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Kenapa kamu sangat marah?" Yan Ruyu menoleh ke belakang dan sedikit terkejut. Yan Meiyu berkata dengan getir, "Kakak, katakan padaku, apakah bajingan bernama Li itu meminta banyak materi surgawi dan harta duniawi?" Yan Meiyu bertanya dengan marah. Yan Ruyu mengangguk, "Ya, aku memberikan itu padanya." Yan Meiyu menghentakkan kakinya dengan marah,
Aduh kakak, kamu bodoh. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Wajah cantik Yan Ruyu merosot, Xiao Mei, apa maksudmu? Kakak Li adalah penyelamat kita, apa salahnya memberinya beberapa material? Aku khawatir dia punya niat jahat dan sengaja memanfaatkanmu. Diam Xiao Mei, aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu pada kakak Li. Wajah Yan Ruyu gelap seperti air, dan dia berkata dengan tegas, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan mengenali kamu sebagai saudara perempuanku. Yan Meiyu mendengus dingin dan berkata, kakak, tahukah kamu bahwa kamu telah ditipu olehnya? Orang bernama Li itu pembohong besar dan penjahat tak tahu malu. Sebelum dia selesai berbicara, suara tajam menyebar ke seluruh tempat. Yan Meiyu menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, matanya membelalak tak percaya, kakak, kamu menamparku karena pembohong besar itu. Yan Ruyu berkata dengan dingin, Yan Meiyu, izinkan aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Jangan menyebut kakak Li pembohong. Kamu bisa bertanya sendiri pada beberapa dari mereka apakah dia pembohong. Yan Meiyu sangat marah sehingga dia melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengawal Tan Qian dan gadis-gadis lainnya itu. Siapa mereka? Mata Yan Ruyu menunjukkan keraguan. Yan Meiyu berkata dengan dingin, mereka semua adalah wanita pembohong besar bernama Li itu. Kulit Yan Ruyu berubah. Yan Ruyu melirik Tan Qian dan para gadis, dan bertanya dengan ragu, maaf, apa hubungan kalian dengan Li Longsing? Dia tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata saudara perempuannya. Tan Qian menjawab dengan jujur, saya tunangannya. Xie Mengting dan Xiao Yu menjawab bahwa mereka adalah teman Li Longsing. Tubuh halus Yan Ruyu bergetar, seperti disambar petir, pikirannya meraung, hanya 3 kata, tunangan, yang bergema untuk waktu yang lama. Kakak Li sudah mempunyai tunangan. Wajah Yan Ruyu menjadi pucat seiring bertambahnya usia, dan hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Kak, sekarang bisakah kamu melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari orang bernama Li itu? Dia pembohong besar. Dia punya tunangan dan masih menggoda wanita di luar, Yan Meiyu menambahkan kecemburuan. Tubuh halus Yan Ruyu bergetar dan hampir roboh. Dia mengulurkan tangannya untuk menopang dinding di sampingnya, dan kemudian berhasil menstabilkan tubuhnya. Yan Meiyu hendak mengambil keuntungan dari kemenangan tersebut dan meminta gadis-gadis itu untuk memberitahu saudara perempuannya secara pribadi berapa umur Li Longsing sekarang. Tapi saat ini, pintu ruang alkimia di depan terbuka dengan suara berderit. Li Longsing keluar dengan senyuman di wajahnya. Melihat situasi di luar dengan jelas, senyuman di wajahnya langsung membeku. Yan Meiyu, bukankah kamu berjanji untuk melepaskan Qian dan yang lainnya? Mengapa kamu menangkap mereka lagi? Li Longsing tiba-tiba menatap Yan Meiyu dan meraung dengan marah. Yan Meiyu tersenyum dingin, dasar pembohong. Kau masih berani bertanya padaku. Bukankah aku melakukan ini hanya untuk memperlihatkan wajah aslimu di depan umum? Pada titik ini, dia mengubah topik dan tiba-tiba meninggikan suaranya, dan berkata, pembohong sialan, sebaiknya kau mengakuinya sendiri untuk menghindari rasa malu nanti. Apa yang kamu ingin aku akui? Li Longsing berkata dengan marah. Akui kamu pembohong. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wajah Yan Meiyu kembali ditampar dengan keras. Kali ini, Li Longsing yang memukulnya. Bentuknya simetri sempurna dengan bagian kiri wajah yang dibengkak oleh kakaknya tadi. Sial, kau berani menamparku. Yan Meiyu tidak menyangka Li Longsing berani mengambil tindakan. Dia tidak sengaja ditampar. Dia menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan meraung tak percaya. Aku akan membunuhmu bajingan. Suara itu jatuh, dan roh jahat Yan Meiyu meluap-luap, dan dia bergegas mendekat dengan gigi dan cakarnya. Berhenti. Yan Ruyu melambaikan tangannya dan meraih adiknya. Yan Meiyu sangat sedih hingga air mata menggenang di matanya. Kakak, saat ini, kamu masih ingin melindungi pembohong besar itu. Yan Ruyu berkata dengan dingin, jangan lakukan apapun dulu, izinkan aku menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Baiklah. Yan Meiyu mengangguk. Saat kakaknya menyerah sepenuhnya,
belum terlambat untuk membunuh bajingan Li Longsing itu. Beraninya kau memukul diriku, kamu lelah sekali hidup. Gumam Yan Meiyu. Yan Ruyu menunjuk Tan Qianqian dan bertanya, apakah dia benar-benar tunanganmu? Li Longsing mengangguk, ya. Yan Ruyu terdiam. Li Longsing tidak berbicara dan memandangnya dengan tenang. Hanya ada satu orang yang dia sukai, dan itu adalah Tan Qianqian. Adapun Yan Ruyu, itu hanya kecelakaan. Alasan pertama hanya untuk menyelamatkan dirinya, dan yang lainnya karena situasi saat itu. Tapi bagaimanapun juga, dia menyelamatkan nyawa Yan Ruyu. Jika dia benar-benar membalas kebaikan dengan kebencian, menjadi kejam dan ingin membunuh mereka, dia bukanlah orang yang baik. Memikirkan hal ini, Li Longsing diam-diam berpikir dan diam-diam memasuki cincin penyimpanannya. Di dalamnya, ada 6 botol giok khusus. Di setiap botol giok, ada ramuan hitam yang tersembunyi. Keenam ramuan itu adalah pil beracun yang dia sempurnakan secara pribadi sesuai dengan instruksi orang tua itu. Belum lama ini, lelaki tua itu menggunakan pil beracun yang meledak sendiri untuk melumpuhkan Yan Ruyu. Sekarang, Li Longsing memiliki 6 pil beracun di tangannya. Sangat mudah untuk berurusan dengan Yan Ruyu dan Yan Meiyu. Jika kedua saudara perempuan itu benar-benar berselisih dan menjadi tanpa ampun, Li Longsing tidak akan takut. Kemungkinan terburuknya, mereka akan hancur dalam satu kali kejadian. Melihat kakaknya terdiam lama sekali, Yan Meiyu berkata dengan tidak sabar, "Kak, tolong katakan sesuatu. Pria bermarga Li itu sudah punya tunangan, tapi dia masih menipumu dengan kata-kata manis. Apa kamu tidak marah? Apa kamu tidak ingin membunuhnya? Bukankah dia sudah berbohong padamu?" Tanpa diduga, Yan Ruyu menggelengkan kepalanya, "Dia tidak berbohong padaku." Hah? Yan Meiyu tertegun. Matanya membelalak tak percaya, menatap kosong ke arah kakaknya. Kakaknya selalu cerdik, jadi mengapa dia menjadi begitu bodoh saat bertemu Li Longsing? Pria bermarga Li ini telah menipunya dengan begitu banyak bakat dan harta, bukankah itu bisa disebut curang? Yan Ruyu sepertinya bisa melihat apa yang dia pikirkan, dan menjelaskan dengan tenang, "Aku berinisiatif untuk memberinya harta surga dan bumi itu." Yan Meiyu berteriak dengan enggan, "Bagaimana dengan fakta bahwa dia sudah memiliki tunangan?" Yan Ruyu menjawab, "Dia tidak berbohong kepadaku bahwa dia tidak memiliki tunangan." "Kamu..." Yan Meiyu hampir memuntahkan seteguk darah ketika dia mendengar itu. Ini sudah berakhir. Kakaknya benar-benar sudah tersesat. Li Longsing juga menatap Yan Ruyu dengan kaget. Tanpa diduga, inilah hasilnya. Yan Ruyu tiba-tiba menatap Li Longsing dan tersenyum tipis, "Kakak Li, tidak masalah apakah kamu memiliki tunangan atau tidak. Kamu hanya perlu mengingat bahwa aku hanya menyukaimu dalam hidup ini." Li Longsing terdiam kaget. Tampaknya gejala sisa dari gangguan memori telah terjadi sepenuhnya. Yan Ruyu bertekad untuk mengikutinya setelah memakan beban itu. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" gumam Li Longsing. Li Longsing memandang Tan Qianqian seolah meminta bantuan. Tan Qianqian mencibir dan berbalik, mengabaikannya. Li Longsing memandang Xie Mengting dan Xiao Yu lagi. Kedua wanita itu mendengus dingin dan berkata serempak, "Lunasi sendiri hutang romantis yang kamu tanggung. Sialan kau pembohong besar, aku akan membunuhmu." Melihat Li Longsing masih menggoda beberapa wanita, Yan Meiyu sangat marah, meraung, dan menamparkan kepala Li Longsing dengan telapak tangan yang seperti kilat. Karena kakaknya tersesat total, dia ingin membunuh Li Longsing. Agaknya selama Li Longsing mati, kakaknya akan bisa kembali normal. Melihat keengganan Yan Meiyu, Li Longsing juga sangat marah. "Sial, apa menurutmu aku mudah ditindas?" Li Longsing mengutuk, dan dengan jabat tangannya, sebuah botol giok meledak. Asap hitam memenuhi udara, langsung menutupi Yan Meiyu. "Ah!" Yan Meiyu berteriak, mulutnya berbusa, dan jatuh telentang. Setelah mendarat, matanya tertutup rapat dan dia tidak sadarkan diri. "Ah! Kakak Li, tidak!" Wajah cantik Yan Ruyu berubah dan dia siap menghentikannya. "Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran hari ini agar dia dapat meningkatkan ingatannya." Li Longsing menunjuk dan menyegel titik akupuntur Yan Meiyu. Ketika Yan Ruyu melihat ini, dia diam-diam mundur.
Temperamen adiknya terlalu buruk, jadi sebaiknya dia menerima pelajaran. Segera, Yan Meiyu bangun dengan tenang. Namun seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Mendongak, dia berhadapan dengan wajah tersenyum jahat Li Longsing. Sial, apa yang ingin kau lakukan? Yan Meiyu meraung. Haha, apa yang aku lakukan? Li Longsing mencibir dan melangkah maju, melambaikan tangannya ke kiri dan ke kanan. Dentur. Segera, Yan Meiyu ditampar. Meskipun aku jarang memukul wanita, kamu benar-benar pantas dipukuli. Ingat, ini yang akan kamu dapatkan jika kamu menyinggung perasaanku, Li Longsing. Jika kamu berani bersikap kasar padaku lagi, aku akan menelanjangimu dan berparade membawamu melewati jalanan. Beraninya kau. Yan Meiyu sangat marah sehingga dia berteriak, kakak, selamatkan aku. Yan Ruyu tetap diam. Apakah kamu yakin? Li Longsing bertanya dengan dingin. Aku tidak akan menerimanya. Jika kamu punya nyali, buka titik akupunkturku dan lawan aku dengan pedang dan senjata sungguhan. Konspirasi macam apa ini? Kata Yan Meiyu dengan marah. Li Longsing tersenyum jahat dan berkata, tidakkah kamu selalu berpikir bahwa aku adalah penjahat yang tercela? Lalu mengapa aku harus menggunakan beberapa intrik? Kau tidak tahu malu. Yan Meiyu hampir menangis karena marah. Li Longsing tertawa dan berkata, jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, akan ada sesuatu yang lebih tak tahu malu selanjutnya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menendang dan mulai membuka ikatan gaun Yan Meiyu. Apa yang akan kau lakukan? Yan Meiyu sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya. Li Longsing berkata dengan lembut, bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku akan menelanjangimu dan mengarakmu di depan umum. Kamu memiliki bentuk tubuh yang bagus. Menurutku semua orang suka melihatnya. Jangan lakukan itu, hanya itu yang aku lakukan. Li Longsing mengertakkan giginya dan merobek salah satu sudut gaun Yan Meiyu dengan sekali tindakan. Kakak, selamatkan aku. Yan Meiyu berteriak ketakutan. Yan Ruyu menghela nafas, Xiao Mei, segera minta maaf kepada kakak Li. Jika kamu mengakui kesalahanmu, aku akan menyelamatkanmu. Kamu ingin aku meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Yan Meiyu berteriak keras kepala. Yan Ruyu menggelengkan kepalanya, kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak, apakah kamu ingin melihatnya menelanjangiku dan mengarakku di jalanan? Yan Meiyu menangis. Yan Ruyu terdiam. Li Longsing merobek sepotong roknya lagi, memperlihatkan sepotong kulit putih. Jangan, aku salah, aku akan minta maaf. Yan Meiyu akhirnya menyerah.